Kembali bersama kami pemirsa, juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Troy Harold Yohanes Pantau ditemukan meninggal dunia Sabtu siang. Informasi meninggalnya Troy dibagikan lewat unggahan media sosial IKN. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbupati Tena Bolodadi, mengkonfirmasi bahwa tim dokter Rumah Sakit Hermina IKN menyatakan Troy meninggal dunia pada pukul 14.25 waktu Indonesia Tengah. Sebelum dibawa ke RS Hermina, Troy ditemukan tak sadarkan diri di kamar huniannya di Rusun ASN 3 Tower 6, Kota Nusantara. Jenazah Roy rencananya akan tiba di rumah duka RSPAD Gatot Subroto siang ini. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara terkait isu dirinya turun tangan mengurus cuti pegawai. Dodi beralasan banyak praktek pengajuan cuti menggunakan dokumen palsu di kementeriannya. Menteri PU Dodi Hanggodo kembali menjadi sorotan publik. Kali ini Dodi dikritik karena diduga mempersulit cuti pegawai. Dodi pun buka suara dan beralasan terpaksa turun tangan urus cuti karyawan karena banyak praktek pemalsuan dokumen. Ini saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya kan saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang bodong gitu. Izin potong itu gimana Izin maksudnya? bodong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Dodi pun menyebut akan menindak tegas karyawannya yang kedapatan memalsukan dokumen izin dan cuti. Rencananya, kebijakan sentralisasi izin cuti bersifat sementara. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, akibat flexing dilakukan anggota keluarga di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Luwus mundur dari jabatannya. Unggahan flexing tersebut membuat warganet geram dan viral di media sosial. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Luwus, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Luwus ini menggugah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepi Rizal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nepi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angkuh sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Luwus masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman tanggapi terkait mundurnya asisten
Satu, Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues Aceh, Dr. Nevi Rizal, karena konten flexing sang anak. Terkait hal tersebut, Dudung berharap ke depannya tidak ada lagi pejabat yang mengundurkan diri karena masalah pribadi, terlebih karena flexing. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran lah bagi kita. Hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Ya mungkin bapaknya juga banyak pertimbangan yang beliau perkirakan, sehingga mungkin lebih baik mundur. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Digital bakal mengkaji putusan MK soal aturan sisa kuota internet. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait kuota internet batal hangus. Kementerian Komunikasi dan Digital sambut baik dan hormati putusan Mahkamah Konstitusi yang wajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet, pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid tegaskan pemerintah akan pelajari putusan MK sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Hari Kamis, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait kuota internet hangus. MK mewajibkan operator seluler menjamin sisa kuota milik pengguna bisa dipakai meski masa aktifnya habis. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. Sebelumnya, seorang pengemudi ojol dan seorang pedagang kuliner mempersoalkan skema sisa kuota internet yang belum digunakan akan hangus saat berakhir masa aktif. Atas dasar hal itu, keduanya sebagai pemohon mengajukan uji materil terhadap pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah implementasi Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS di sejumlah negara Asia Tenggara, BI kini berkomitmen memperluas konektivitas pembayaran KRIS dengan Arab Saudi, India, dan Hong Kong. Implementasi tersebut juga mempertimbangkan kesiapan masing-masing negara, baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur. Bank Indonesia terus memperluas kerjasama pembayaran lintas negara melalui Quick Response Code Indonesian Standard. Setelah implementasi di sejumlah negara Asia Tenggara, BI kini melanjutkan pembahasan kerjasama dengan India, serta memulai diskusi lebih mendalam dengan Arab Saudi dan Hong Kong. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, implementasi KRIS antar negara harus mempertimbangkan kesiapan masing-masing negara, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, industri, maupun koordinasi dengan otoritas terkait. Ya, kita saat ini terus melanjutkan diskusi dengan India untuk cross border dengan India, dan kita juga sudah memulai diskusi secara mendalam
dengan Saudi Arabia dan juga dengan Hong Kong. Mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan juga, karena ini memang untuk implementasinya kita harus memperhatikan kesiapan dari masing-masing negara, tentunya kesiapan regulasi, infrastruktur, industri, dan juga koordinasi dengan otoritasnya. BI mencatat transaksi inbound yakni transaksi pengguna luar negeri di Indonesia mencapai 1,85 triliun, sementara transaksi outbound atau transaksi pengguna Indonesia di luar negeri tercatat 330 miliar rupiah. Dengan demikian, kris antar negara membukukan dana masuk bersih sebesar 1,52 triliun rupiah pada triwulan 2 2026. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sido Sore.